Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, jumpa lagi bersama Ustazah Dian dalam mata pelajaran PPKN. Dan pada kesempatan kali ini Ustazah ingin menjelaskan tentang kebangkitan nasional tahun 1908. Mari kita saksikan tayangan video bersama-sama. Pertama-tama, yang akan kita bahas adalah kondisi bangsa Indonesia sebelum tahun 1908. Pada masa itu, penjajahan Belanda di Indonesia dimulai sejak didirikannya Verenigde Oost-Indische Compagnie atau yang sering disebut sebagai VOC, yakni pada tanggal 20 Maret 1602. Sejak VOC berdiri, penderitaan rakyat Indonesia semakin bertambah. VOC melaksanakan sebuah politik yang disebut dengan politik divide et impera atau politik adu domba, yaitu saling mengadu domba antara kerajaan yang satu dengan kerajaan yang lain, atau mengadu domba di dalam kerajaan itu sendiri. Dan politik adu domba itu makin melemahkan kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia. Namun, itu belum seberapa. Bangsa Indonesia makin menderita ketika Gubernur Jenderal Dendles berkuasa di Indonesia, yakni pada tahun 1808 sampai 1811. Dendles menerapkan kerja paksa tanpa upah kepada rakyat Indonesia yang disebut sebagai kerja rodi. Tujuannya adalah untuk membangun jalan sepanjang Pulau Jawa, dari Anyer sampai Panarukan di Situbondo, Jawa Timur. Penderitaan rakyat Indonesia berlanjut karena Belanda kemudian menerapkan kultur stelsel, yakni tanam paksa, yang diterapkan oleh Gubernur Jenderal Van den Bosch. Van den Bosch berkuasa di Indonesia dari tahun 1830 sampai 1834. Di balik tokoh-tokoh penguasa Belanda yang kejam di Indonesia, ada pula beberapa tokoh yang bersimpatik terhadap bangsa Indonesia. Mereka adalah Baron van Hove, Edward Douwes Dekker, serta Mr. van de Venter. Perjuangan melawan penjajah banyak dipimpin oleh ulama atau kaum bangsawan. Di antaranya yaitu Sultan Hasanuddin di Sulawesi Selatan, Sultan Ageng Tirtayasa di Banten, Tuanku Imam Bonjol di Sumatera Barat, Pangeran Diponegoro di Jawa Tengah, serta masih banyak lagi para pejuang yang ada di berbagai daerah di Indonesia. Namun dengan banyaknya pejuang-pejuang di daerah serta perjuangan rakyat untuk mengusir penjajah belum membuahkan hasil, karena perjuangan bersifat kedaerahan dan belum terorganisasi secara modern. Lalu, bagaimanakah Indonesia dapat lepas dari belenggu penjajahan? Nantikan video selanjutnya. Sekian untuk pertemuan kali ini. Tetap cintai dan kenali tokoh-tokoh pejuang yang ada di Indonesia. Salam perjuangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.